Good morning, everyone. Good morning, all of the students. How are you today? I hope all of you are in good conditions today. Jadi selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Kelas 10 semua. Jadi ini pertama kali Bapak mengajar ya. Baik, anak-anak semua. Jadi ini pertemuan pertama, jadi Pak perkenalan secara singkat saja. Jadi untuk tahun ajaran sekarang, itu Pak mengajar cuma di kelas 10 AP1 saja. Ya, untuk yang kelas yang lain diajar oleh Miss Risna dan juga Miss Sangayu, atau Bu Risna dan juga Bu Sangayu. Jadi ini pertama kali Pak mengajar, jadi perkenalan singkat saja. Ya, my name is Imade Dedi Surawan. You can call me Mr. Dedi. Atau Pak Dedi boleh. Jangan panggil Pak D ya. Yang lengkap harus namanya. Ya, Mr. Dedi. Atau Pak Dedi boleh. Jadi di pertemuan sebelumnya, jadi Pak perkenalan singkat saja, itu untuk nama. Jadi pertemuan sebelumnya itu sudah diberikan materi oleh Miss Risna, itu mengenai apa? Coba Pak tanya satu orang. Pertemuan sebelumnya itu mengenai apa? Oke, ada di sini kerja kelompok ya. Belajarnya bareng-bareng. Oke, bagus. Oke, coba Pak tanya satu orang sesuai dengan nama yang terlihat di sini. Siapa ini ya? Ya. Senja. Di sini ada Senja kelihatan di Zoom. Coba tekan unmute-nya. Jangan takut ya. Senja, kok hilang langsung? Ini ada 2 orang ya. Coba unmute dulu. Ya. Senja? Iya, Pak. Ya. Suara Bapak terdengar jelas ya? Iya, terdengar. Ya, baik. Gimana kabarnya Senja? Baik ya? Baik. Ya, bagus. Ya, jadi Senja di sini bareng teman ya? Sama teman ini? Iya. Ya. Iya. Oke. Pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Pertemuan sebelumnya Senja nggak ikut karena ada acara keluarga. Oke, temannya lagi satu? Nggak ikut juga? Iya, sama. Sama, oke. Tapi tidak ada apa namanya menanyakan materi ke teman yang lain? Belum. Belum. Oke. Coba tekan mute-nya lagi. Pak tanya ke yang lain. Oke, coba Ariasih. Tekan unmute-nya. Ya, jangan takut ya, Ariasih. Ya, pertemuan sebelumnya mengenai apa, Ariasih? Halo? Ariasih? Can you hear me? Can you hear me? Apakah suara Bapak bisa didengar? Bisa atau tidak? Baik, mungkin terkendala jaringan ya. Baik, coba di sini.
Oke, coba yang lain ya. Baik, coba Dina Paramita. Ini Putu Dina Paramita. Ya, silakan. Tekan unmute-nya. Ya, Dina. Dina Paramita, ada di sana? Ini Putu Dina Paramita. Kayaknya ini semua belum sarapan ya. Nggak semangat sekali. Yuk. Mungkin ada yang bisa membantu Pak di sini. Minggu lalu itu membahas tentang apa? Oke, tekan raise hand-nya atau angkat tangan coba. Pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Yuk, satu orang. Atau siapa yang bisa? Cika Handayani coba. Cika Handayani, tekan unmute-nya dulu. Bagaimana nih? Ya, lagi satu orang deh, coba deh. Coba Dewi Aulia. Ini kadek Dewi, sorry, ini kadek Dewi Aulia. Coba tekan unmute-nya. Ya. Silakan. Dewi Aulia. Iya, Pak. Ya. Pertemuan sebelumnya membahas tentang apa, Dewi? Ya, yuk lihat kembali catatannya. Ya, mungkin hampir semua bingung ya karena terlalu banyak pelajaran, terlalu banyak catatan, tapi bukunya cuma satu, bingung nyarinya. Ya. Ketemu? Baik, pertemuan sebelumnya itu, oke, coba di sini ada. Ini Komang Tisya, coba. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, silakan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu descriptive text, di mana ibunya sudah menjelaskan definisi dari descriptive text, yaitu descriptive text is a text is a which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe a particular person, thing, and also a place and specific. Terus dijelaskan juga bahwa struktur dari teks deskriptif yaitu identifikasi dan description. Terus setelah strukturnya juga dijelaskan tata bahasanya yaitu menggunakan kata sifat atau the use adjective dan menggunakan simple present tense dan active verb. Sekian, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Tisya, jawabannya sangat lengkap sekali. Ya, thank you so much Tisya. Alright, last meeting, Ms. Risna has explained to you about what is the definition of descriptive text and also the generic structure and also the language features of the descriptive text. Ya, jadi pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi mungkin sudah juga dijelaskan mengenai tujuan pembelajarannya terkait dengan apa namanya descriptive text. Ya. Jadi untuk descriptive text itu nanti kita fokusnya itu adalah mengenai tempat wisata. Baik, semuanya coba lihat di sini. Jadi Pak sekilas saja ya, karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik semuanya, coba lihat slide-nya. Look at this picture. Ya, there is a map of Indonesia. Inilah peta dari Indonesia. Dan juga terdapat tempat wisata yang terdapat di Indonesia. Jadi masing-masing pulau di Indonesia. Jadi masih banyak tempat wisata yang lain.
Ya, bisa kalian lihat di sini. Karena kita mempelajari tentang descriptive text, jadi teks deskriptif. Jadi yang kita fokuskan itu adalah mengenai tempat wisata. Baik, ini yang pertama di atas. Itu adalah Danau Toba. Ya, mungkin kalian sudah tahu semua. Toba Lake in English. And also Prambanan Temple. Orang bahasa Candi Prambanan. Mungkin waktu SMP ada yang pernah ke sana untuk study tour. Setelah itu ini yang paling atas itu ada Raja Ampat. Ya, ini tempatnya bagus sekali. And the last one, ini yang terletak di Bali. Perasa semuanya sudah pernah ke sini. Ini yang paling bawah. Ada yang belum pernah ke sini, tempat ini, yang paling bawah ini. Kayaknya sih sudah semua pernah. Apalagi cowok-cowok yang suka main layangan, setidaknya pernah ke pantai. Ya, ada yang tahu ini pantai apa namanya? Ini nih. Ya, ini Sanur Beach. Ya, jadi masih banyak tempat wisata lain yang terdapat di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ya, jadi masih banyak yang lain. Oke, selanjutnya ya, jadi sudah diperkenalkan ya. Ini tujuan pembelajarannya mungkin sudah disampaikan ya oleh Miss Risna atau di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tujuan pembelajarannya. Ya, nanti di akhir pembelajaran itu kalian juga harus bisa membuat at the end of the lesson you are able to create a descriptive text. Jadi membuat sebuah teks deskriptif. Ya, jadi itu tujuan akhirnya. Itu kalian bisa membuat sendiri sebuah teks deskriptif. Jadi khusus tentang tempat wisata atau bangunan bersejarah sesuai dengan bunyi tadinya. Tapi kita fokuskan ke tempat wisata saja. Karena Pak yakin semua di sini suka jalan-jalan. Ada yang suka tur mungkin punya grup NMAX dan lain sebagainya, suka tur ke Kintamani dan lain sebagainya. Pak yakin pasti ada. Ya, oke. Ini tujuan pembelajarannya, bisa kalian baca atau lihat di slide. Baik, selanjutnya. Ini sudah dijelaskan oleh Risna, ya. Pengertian dari descriptive text. Ya, sudah dijelaskan juga. Ini pengertiannya. Setelah itu, ini. Yuk. Ini salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Ya, Pak rasa semuanya hampir tahu ini. Oke, selanjutnya. Ya, ini seperti gambaran tadi. Prambanan Temple, Zoo Animal, Panda, Panda, and also the last one about tentang benda. Jadi descriptive text itu menjelaskan tentang atau mendeskripsikan tentang benda. Ya, salah satunya laptop. Baik, social function. Ya, ini juga sudah dijelaskan. The social function, there are two social function of descriptive text. The first one is to describe a particular person, place, and thing. The second one is to give information by describing its features, history, and also the last one is special characteristic. Jadi ada 3 di sini, ada 2. Terus yang nomor 2 ini dilihat dari features, history, and also special characteristic. And then the next one is generic structure. Ya, jadi ini generic structure-nya, struktur umumnya. Identifications, and also the second one is description. Ya, identification yaitu disesuaikan dengan judul biasanya. What do you want to describe? Apa yang ingin kalian deskripsikan? Ini kalian jelaskan secara umum di sini. Setelah itu description-nya baru lebih mengkhusus. Ya, itu generic structure, language features. Tadi sudah dijawab oleh Tisha, sudah bagus sekali. Ya, sekarang contoh dari descriptive text. Ya, bisa kalian lihat semua ya. The example of descriptive text. Baik, ini ada contoh dari descriptive text. Jadi ini contohnya. Judulnya itu adalah Surabaya City. Nah, ini ada 2 paragraf di sini. Jadi, the first paragraph
it shows the identification of the descriptive text. Right? And then the second paragraph, it shows the description of the descriptive text. Jadi ini menunjukkan deskripsi, deskripsi tentang teks deskriptif. Ya, oke. Ini untuk contohnya. Oke, now. Jadi, selanjutnya itu kita akan coba latihan ya. Baik. Ini ada sebuah teks tentang Nusa Lembongan. Alright. And then the instruction is read the text below and explain the social function and the generic structure of the text. Jadi setelah kalian membaca ini, silakan kalian cari kira-kira fungsinya apa, fungsi sosialnya apa. Setelah itu, generic structure-nya apa, atau struktur teksnya. Yang mana disebut dengan identification, yang mana disebut dengan description. Baik, kita coba baca dulu ya. Mulai dari paragraf pertama. Ada yang mau membaca? Coba klik raise hand-nya. Yuk, ada yang mau coba membaca paragraf? Oke. Dita Artika Pratiwi, yuk silakan. Sudah Pak unmute. Yuk, Dita Artika Pratiwi. Paragraf Ya, Kak, selamat pagi. Selamat pagi ya, Dita silakan. Nusa Lembongan is one of the three sets of islands located in the south of Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan, and Nusa Ceningan. From those three islands, Nusa Lembongan is the best one, having condition with... Okay, thank you so much. Ya, thank you so much, Dita. Oke, good. Ya, terima kasih Dita. Oke, pronounce-nya lumayan bagus ya. Tadi ada salah satu saja yang salah pengucapannya, itu bukan island ya, tapi island. Ya, ini lagi satu. Oke, good job. Terima kasih. Bagus sekali ya. Pronounce-nya lumayan. Sudah bagus itu. Next, the second paragraph. Oke, Tria coba. Tria Dianawati ya. Yuk, coba dibaca. Sudah Pak Anwit? Ya, silakan Tria. Having condition which is still beautiful and natural, this island is ready to pamper you. If you like water sports, especially diving or snorkeling, it is recommended for you to decide Nusa Lembongan as the next destination. There are several locations with underwater natural beauty which are not doubtful. Colorful fish around the island of Nusa Lembongan are so rising. There are also some equipment for snorkeling and diving to rent. Okay, good job, Tria. Thank you so much. Okay, thank you so much, Tria. Good job. And then the please read by. Okay, sekarang sudah semakin banyak yang mau membaca. Thank you so much. Okay, now the boys are Rianto. Yeah, Rianto, please read the last paragraph. Sorry, Rianto. Yeah. This island of Nusa Lembongan is seaweed farmers, so it is not being surprising if you get in Nusa Lembongan. You will see seaweed which is being spread out the sun, because there are also some villages where seaweed cultivation becomes main commodity. Not infrequently, travelers rent a motorbike or bicycles to surround the island. Come and prove naturalness of this island. Okay, thank you so much, Rianto. Wow, all of you are doing a great job ya. Jadi kalian semuanya bagus sekali. Tidak terlalu terbata-bata membacanya. Thank you so much. Okay, good. Jadi kesan yang baik ya. Jadi karena ini baru pertama mengajar kalian. Okay, thank you so much, Rianto, for the last paragraph. Jadi next, please answer the questions. If you know the answer, please raise your hand. What is or explain the social function of this
descriptive text. Anybody want to answer? Fungsi sosialnya apa? Setelah kalian baca. Ya, fungsi sosial dari descriptive text itu apa? Kira-kira fungsinya ini apa? Teks ini. Setelah kalian baca. Yuk, ada yang bisa? Apa fungsi sosialnya? If you know the answer, please raise your hand up. Silakan angkat tangan ya, kalau sudah tahu jawabannya. Oke, ada yang tahu? Oke, coba. Oke, try again. Yuk. Fungsi In bahasa, no problem. Excuse me, Tria. Untuk memberitahu di mana tempat Nusa Lembongan Ya. Oke, untuk memberitahu tempat di mana dan bagaimana keadaan dan kondisi Nusa Lembongan dan apa yang bisa dinikmati di sana. Oke, good job, Tria. Good answer. Oke, thank you so much. Ya, itu jawabannya benar. Tapi ya, karena terlalu panjang. Dipersingkat boleh, tidak masalah ya. Jadi seperti dari, oke, coba kita kembali ya. Oke, coba lihat kembali di sini. Ya, social function. Ini kan ada dua. Jawaban tadi dari Tria itu benar. Ya, benar sekali, tepat sekali, jelas sekali jawabannya. And jika kalian menjawabnya secara singkat juga boleh. Jadi sesuai dengan fungsi sosialnya. Jika sesuaikan dengan soal yang tadi itu adalah to describe about Nusa Lembongan. Itu aja boleh. Or to give information about Nusa Lembongan. Oke, thank you so much. Oke, jawabannya benar ya. Bagus sekali. Next, what about the generic structure of this text? Oke, bagaimana dengan struktur teksnya? Oke, ini Komang Tisya. Selamat pagi, jadi saya akan menjelaskan strukturnya. Jadi paragraf pertama menurut saya identifikasi karena paragraf pertama itu menjelaskan secara umum. Terus paragraf kedua dan paragraf ketiga itu disebut sudah mendeskripsikan seperti itu. Oke, good job. Thank you so much, Tisha. Good answer. Baik. For this exercise, Nusa Lembongan, the first paragraph is identification. Oke, jadi paragraf pertama itu benar, identifikasi. Jadi dijelaskan secara umum saja. The next one, for the second paragraph and the last paragraph is description. Ya, jadi paragraf kedua dan ketiga itu adalah deskripsinya. Oke, thank you so much. Oke, itu untuk latihan pertama. Masih ada lagi satu ya. Oke, wait a moment. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini jawabannya. Sudah kita bahas, oke. Arrange these jumble sentences into a good paragraph. Jadi, silakan kalian susun. Di sini ada 6 kalimat ya. Susun. Sehingga menjadi sebuah paragraf deskriptif. Ya. Jadi, ada 6 di sini. Nanti kita coba bahas secara bersama-sama. Sekarang kita coba baca dulu ya. Dimulai dari kalimat pertama.
Ada yang mau coba membaca? Tadi kan lumayan banyak kalimatnya, sekarang satu-satu saja dibaca. Anybody want to read the first sentence? Please raise your hand up. The other? Only 3 students? Tia, Rianto, Dita, anybody want to read this? What about the other? The first sentence. Kalimat pertama saja ya, tidak semua ini. Jangan takut. Ayo. Siapa lagi? Masa? Ayo, ada lagi yang mau? Ada 5, oke. Yuk. Oke, coba Sudiaryantini. Ini Kadek Sudiaryantini. Yuk. Kedengaran, Pak. Ya, sangat jelas. Ayo, silakan. Yang pertama, the tower has 3 levels for visitors that can be accessed by stairs or by lift. Oke, good. Thank you so much. Oke, bagus sekali ya. Pronounce-nya bagus sekali. Next, the second sentence. Please read by Ninggita. Ninggita? Kedengaran, Pak. Ya, sangat jelas. Named after its designer engineer Gustave Eiffel, the tower has built as the entrance to the 1,889 fire in the world. Oke, thank you so much Ninggita. Oke, jadi ada beberapa pengucapan yang salah ya, tidak masalah. Jadi designer ya, designer and also engineer, and for the year 1889 ya, jadi membacanya seperti itu, 1889. Jadi dibaca dua angka ya. Oke, thank you so much. Oke, bagus sekali nih kita, terima kasih banyak. Oke, next the third sentence, please read by Aikade Adi Putra. Ya, silakan Adi. The third and the highest level can only be accessed by elevator. Okay, good job, Adi. Thank you so much. Okay, the fourth sentence, please read by Bunga Widiasari. Kedengaran, Pak? Ya, sangat jelas. Silakan. The tower is the tallest building in Paris and is the most visited moment in the world. Millions of people read in the every year. Okay. Terima kasih, Pak. Okay, good job. Thank you so much, Bunga. And then the fifth sentence, kalimat kelima, please read by Sophie. Ya, Sophie. Kedengaran, Pak? Ya, jelas. Silakan. The Eiffel Tower is an iron tower located on the Champ de Mars in Paris. Okay, good job. Thank you so much. And then the last sentence, please read by Ikade Dwi Prayoga. Ya. Dwi, please read the last sentence. Kalimat terakhir yang nomor 6, silakan dibaca. Ya, can you hear me, Dwi? Bisa mendengar suara Pak atau ada masalah jaringan? Baik, coba siswa yang lain ya. Sepertinya ada masalah jaringan, Dwi ya, tidak masalah. Oke, coba. Oke, siapa lagi ya? Trisna Purnama, Ikomang Trisna Purnama. Coba. Trisna Purnama. Kedengeran nggak? Ya, jelas sekali. Kedengeran? Ya, jelas. Silakan. The walk to the
to the first level is more than 300 steps, as the walk from the first to the second level. Oke, thank you so much, Trisna. Ya, mungkin ada masalah jaringan sedikit itu. Oke, thank you so much. Jadi ini kalimatnya, ada 6 kalimat. Sekarang kita coba bahas ya secara bersama-sama. Jadi kita percepat saja. Jadi kita langsung bahas ini. Jadi dari kalimat yang sudah kalian baca ini masih diacak, belum menjadi sebuah paragraf deskriptif yang baik dan memiliki makna dan juga dia berhubungan dari kalimat satu dengan kalimat yang lain. Baik, kita bahas sekarang ya. Oke, ini untuk urutannya. Oke, tunggu sebentar. Ya. Oke, ya sorry. Ya. Ya, oke seperti ini jadinya ya. Oke, ini urutannya ketika kalian baca. Ini sebuah descriptive text. Ada yang bisa memberikan jawaban kira-kira apa judul yang tepat dari descriptive text ini? Yuk, ada yang bisa memberikan jawaban kira-kira judul yang tepat ini apa? Itu apa untuk paragraf ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, sepertinya Rianto ya. Rianto bisa, Rianto? Coba saja, jangan takut salah. Kita perbaiki bersama nanti. Ayo, sudah apa unmute Rianto? Oh, sepertinya ada yang lain yang mau menjawab. Dek Andika, coba. menurut saya yang tepat Eiffel Tower. Oke, good job. Dek Andika, dalam kurung A di sini ya. Oke, thank you so much. Jadi judul yang tepat itu yang sesuai adalah Eiffel Tower. Oke, thank you so much. Oke, itu untuk apa namanya? Latihan soal tentang descriptive text. Jadi, karena keterbatasan waktu juga sudah lewat 10 menit ini, kurang lebih. Ya, jadi ya seperti yang sudah kita bahas. Ya, jadi kurang lebih seperti ini nanti ya. Ini boleh dipoto, atau mungkin nanti Pak share mungkin ini ya. Ini secara umum dia, tentang descriptive text. Jadi sudah semua ada di sini dia. Mulai dari pengertian, generic structure, language features, oke, dan lain sebagainya. Jadi Pak sudah buatkan mind map dia ya. Jadi jadinya seperti ini. Alright, that's all. Ya, itu saja tentang descriptive text. Jadi, karena kita tadi sudah banyak di latihan soal saja. And then for the next meeting, we'll be discuss about announcements. Please prepare yourself about that. You can find some materials about announcements on the internet that will be discussed on the next meeting. Alright, thank you so much. Itu saja yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian dan juga kerjasamanya. Mungkin terlambat panas tadi beberapa ya. Jadi mungkin nanti ketika Pak mengajar, itu Pak akan berikan beberapa latihan soal lagi. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Selamat pagi dan silakan mempersiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya. Thank you so much.